Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menjelaskan hasil kerja saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zair Hamzah, NIM 28, kelas A. Sebelum saya menjelaskan apa hasil dari pemrograman yang kami buat, saya akan menjelaskan apa itu variabel, konstanta, array maupun array dua dimensi. Variabel adalah tempat untuk menampung data yang nilainya bisa berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan pengguna. Sedangkan konstanta adalah tempat untuk menampung nilai sama dengan variabel, tetapi konstanta itu nilainya tetap tidak bisa berubah. Sedangkan array adalah kumpulan dari beberapa nilai yang mempunyai tipe data yang sama. Jadi misalnya kita mendeklarasikan integer, tipe data integer, terus kita memasukkan berapa nilai yang bisa menampung integer ini, contohnya 50. Dan biasanya array itu dia memakai tanda kurung. Nah, kalau array dua dimensi itu sama dengan array, cuman dia ini memiliki dua buah indeks. Itu. Nah, pada program yang akan saya buat adalah ada program untuk login, inputan username, kedua inputan password. Dan jika 3 kali salah, username atau password salah, maka program akan berakhir. Terus ketika program berhasil, maka terdapat 4 menu. Menu pertama, input baris dan kolom. Kedua, masukkan nilai. Ketiga, lihat data. Dan keempat, exit. Ini merupakan hasil codingan saya. Kita mulai dari integer main. Kenapa? Karena ini merupakan program utama. Dan ketika kita mengkompil program ini, maka yang akan terbaca dari awal adalah integer main. Deklarasi nilai Y. Kenapa mendeklarasikan nilai Y, variabel Y? Karena saya memiliki statement panggilan untuk function menu, di mana parameternya itu adalah variabel Y. Ini dia. Ini merupakan function. Nah, setelah kita mendeklarasikan nilai Y, maka kita akan memanggil menu dengan variabel Y. Dan variabel Y gunanya, parameter variabel Y ini mewakili semua statement yang ada di dalam function ini, di dalam sub program function ini. Jadi semua nilai Y yang kita input itu akan dikirim, ditransfer ke sini. Nah, sedangkan saya mendeklarasikan nilai I ini sama dengan 3. Terus mendeklarasikan string pass dan user untuk program login. Saya memakai program perulangan while, di mana jika I kecil dari 1, maka program ini berakhir. Maka perulangan ini berakhir. Perulangan. Nah, ini nih berakhir. Nah, input username, user, input password, pass. Dan jika kita setelah memasukkan user dan hasil inputannya itu sama, Zuhair, dan passwordnya 1, 2, 3, 4, maka login berhasil. Sistem pause berguna untuk menahan tampilan layar. Dan sedangkan sistem clear screen itu untuk membersihkan tampilan. Nah, setelah itu maka
kita berhasil untuk ke menu program matriks. Tetapi jika user tidak sama dengan Zuhair dan pasnya juga tidak sama, sesuatu sini atau dan pas tidak sama dengan 1 2 3 4, maka akan tampil username dan password salah. Dan percobaan tersisa 3 dikurang 1 jadi 2. Kesempatan percobaan Anda tersisa 2. Else username atau password salah. Ketika salah satunya salah, maka akan keluar output username atau password salah. Kesempatan percobaan Anda tersisa 2. Nah, kita masuk di function integer menu. Integer Y ini merupakan parameternya. Saya memakai label goto statement untuk ketika kita telah menginputkan nomor 1, setelah kita input baris kolom maka kembali ke goto menu. Nah, saya memakai percabangan switch case. Switch case adalah salah satu percabangan yang hanya bisa memakai integer di dalam parameternya. Terus kita case 1, kita input nilai 1, maka kita akan dibawa ke prosedur baris kolom, di mana baris kolom itu isinya untuk menginput jumlah baris. Itu kita masukkan baris, kemudian kita masukkan jumlah kolom dengan variabel kolom. Nah, kemudian ketika kita sudah menginput, maka case 2 inputan nilai itu isinya prosedur inputan nilai adalah menginput nilai baris dan kolom, di mana perulangan dimulai dari J sama dengan 0, dan J itu melakukan perulangan sampai nilainya kecil dari bar yang kita input. Dan ketika bernilai true, maka akan dibawa ke perulangan selanjutnya sama dengan J tadi. Jika nilai K dimulai dari 0, K itu melakukan perulangan sampai nilainya kecil dari whole yang kita input tadi, maka akan keluar output baris ke J tambah 1 dan kolom ke K tambah 1, dan akan muncul matriks seperti ini. Nah, kita beralih ke lihat data. Nah, lihat data itu juga melakukan perulangan seperti yang diinput nilai. Cuman bedanya di sini kita menginput nilai data, sedangkan di sini nanti akan keluar tampilan yang kita input di input nilai di lihat data ini. Saya menjalankan program saya. Ini merupakan deklarasi integer J K bar call. Ini deklarasi dari nilai integer. Ini deklarasi dari string matriksnya. Ini deklarasi dari integer menunya. Dan ini deklarasi dari prosedurnya. Jalan ke program saya. Butuh air. Salah. Sorenya salah. Yang 4. Login berhasil. Nah, saya menginput nilai jumlah baris itu barisnya 2 dan kolomnya 2. Jadi saya memakai matriks 2 kali 2. Terus masukkan nilai. Baris ke-1 dan kolom ke-1 saya berikan nilai 1. Baris ke-1 dan kolom ke-2 saya berikan nilai 2. Baris
kedua dan kolom ke-1 saya berikan nilai 3, dan baris kedua dan kolom kedua saya berikan 4. Ketika melihat data sesuai. Nah, ketika kita exit, maka akan muncul program, dan di bawah lagi apakah kita ingin menginput, dan coba kita mengetes apakah program ini akan berakhir ketika 3 kali salah. Coba. Ya, ternyata program ini berakhir. Sekian dari pemaparan saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.